Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Enora Victor Channel. Untuk edisi yang ke-164 ini, kita ingin melanjutkan pengenalan kita terkait dengan eh, maudhu atau bahasan-bahasan dalam ilmu mantik. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu mantik adalah eh, ilmu atau tradisi keilmuan Islam yang yang menuntun kita, menuntun para umat Islam, para ulama Islam untuk berpikir benar dan sekaligus lurus ya. Nah, itulah maksud dari ilmu mantik. Nah, dari beberapa ulasan yang sudah kita sampaikan di beberapa edisi sebelumnya, kita sampai kepada terkait dengan pembagian lafal dilihat dari isi maknanya, dilihat dari isi maknanya. Nah, kalau dilihat dari isi maknanya, lafal itu bisa dibagi besar, bisa dibagi menjadi dua, yaitu lafal khobari dan lafal tolabi atau lafal insya. Memang ini bersinggungan dengan ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah khususnya adalah ilmu ma'ani. Karena memang sebagaimana kita sering sampaikan di forum ini adalah bahwa semua tradisi keilmuan Islam itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Nah, sementara Al-Quran itu sendiri adalah yang kita terima sampai saat ini adalah berupa lafal. Lafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, juz-juz Al-Quran, surat-surat Al-Quran, itu semuanya adalah berbentuk lafal. Nah, karena kajian ilmu mantik ini sasarannya adalah agar kita tidak terjerembab dalam pemikiran yang tidak benar dan tidak lurus, maka para ulama ilmu mantik itu membahas atau menyampaikan atau berpendapat bahwa lafal kalau dilihat dari isinya itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu lafal khobari dan lafal tolabi atau insyari. Dan pengertiannya menurut ulama ilmu mantik itu hampir sama dengan ilmu balaghah ya, uh, yaitu lafal yang berisi kemungkinan benar dan tidak benar atau dusta. Jadi kalau ada lafal di situ ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan dusta, maka itu disebut sebagai lafal khobari. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kabar ya, kabar informasi. Lah yang namanya kabar itu bisa benar, bisa tidak, tergantung kepada penyampai berita atau disebut sebagai berita. Nah, kalam yang atau lafal ya di sini kita menyebutnya sebagai lafal karena memang kajian ilmu mantik itu sasaran utamanya adalah lafal sebagaimana sering kita sampaikan ya. Di lafal khobari adalah lafal yang memungkinkan uh, memungkinkan berisi kebenaran atau kedustaan. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Zaitun sudah datang atau Z sudah datang. Atau misalnya yang lain misalnya Bapak Presiden sudah diganti misalnya. Ya. Nah itu kan pernyataan yang semacam itu atau lafal yang seperti itu ada dua kemungkinan atau mengandung dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan benar dan
Dan yang kedua adalah kemungkinan tidak benar atau kemungkinan dusta. Nah, ketika sebuah lafal nah, itu memiliki atau mengandung dua kemungkinan tadi, yaitu kemungkinan benar dan kemungkinan dusta, maka itu dikenal dengan istilah lafal khobari. Seperti tadi kita sampaikan contohnya ya, Zaitun ko imun atau ja'a zaitun atau misalnya Bapak Presiden sudah diganti. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kategori yang kedua itu dikenal dengan istilah lafal tolabi atau lafal insya'i. Lafal tolabi atau lafal insya'i. Nah, lafal tolabi atau insya'i ini berbeda dengan lafal khobari. Kalau lafal khobari itu adalah lafal yang eh, memungkinkan adanya yang ber, yang yang mungkin di dalamnya itu ada kebenaran dan ada kedustaan, tetapi kalau yang lafal tolabi atau lafal insya'i ini lafal yang tidak ada di dalamnya itu kebenaran atau kedustaan itu tidak ada. Tidak ada kemungkinan kebenaran atau kedustaan itu tidak ada. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah lafal tolabi atau insya'i. Nah, lafal tolabi atau insya'i ini biasanya adalah eh, berbentuk perintah ya, biasanya. Yang namanya juga tolabi ya. Tolabi itu kan mengharap ya. Tolabi itu kan mencari atau eh, tolabun ya. Tolabun itu mencari, nah, mencari, mengharap, kemudian memohon. Nah, itu ya. Memohon, eh, berupaya, nah, berupaya memperoleh, berupaya memperoleh. Nah, itu namanya tolab, tolab ya. Namanya adalah lafal tolabi atau insya'i. Nah, contohnya apa untuk yang lafal tolabi? Contohnya, eh, iklam ya Zaid ya. Ketahuilah ya Zaid. Nah, ketahuilah ya Zaid. Jadi kalau ada pertanyaan, ada pernyataan, ada lafal ketahuilah itu berarti kan perintah ya. Nah, eh, perintah itu tidak mengandung kebenaran atau kedustaan. Beda dengan yang lafal khobari tadi. Nah, selanjutnya setelah kita memahami atau mengetahui atau mengenal bahwa lafal oleh ulama ilmu mantik itu dibagi menjadi dua dari segi isinya, nah, maka yaitu lafal khobari dan lafal tolabi atau lafal insya'i, maka mungkin terkait dengan yang lafal tolabi atau lafal insya'i ini ulama ilmu mantik membaginya menjadi tiga macam ya, tiga macam. Yang pertama adalah eh, yang namanya perintah itu ya, namanya perintah itu kan antara mutakalim dengan mukhotob itu kan memiliki beberapa posisi ya, memiliki beberapa posisi. Jadi misalnya kalau yang memerintah itu posisinya lebih atas, lebih atas kepada yang diperintah itu posisinya lebih bawah, maka itu dikenal dengan istilah al-amru atau perintah. Jadi misalnya bapak menyuruh kepada anak itu namanya amar, amar, al-amru atau perintah. Nah sekarang kalau kebalikannya, kalau yang memerintah atau yang memohon atau yang mengharap itu adalah posisinya lebih bawah dibanding yang atas, itu namanya adalah doa. Nah, contoh misalnya kita memerintah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya nih, Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati dan selanjutnya ya. Nah, Robbi firli. Nah, itu kan bentuknya kan amar tuh, bentuknya kan perintah. Ya Tuhanku, ampunilah, ampunilah saya dan orang tua saya. Robbi firli. Ya Tuhanku, ampunilah saya dan orang tua saya.
ketika manusia mengucapkan Rabbi firli wali walidayya, itu namanya bukan al-amru, tetapi namanya adalah ad-du'a'u atau doa atau doa. Nah, jadi ketika hamba atau manusia meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya doa dan itu termasuk lafal tolabi atau lafal insya. Ya. Nah, jadi sudah ada dua ya. Jadi lafal tolabi atau lafal insya'i itu ada tiga macam ya. Yang pertama namanya al-amru. Apabila yang mengucapkan atau yang memberi perintah itu posisinya di atas daripada orang atau pihak yang diperintah. Nah, yang kedua itu namanya ad-du'a'u. Apabila posisi yang memerintah atau yang meminta itu posisinya lebih bawah daripada yang diminta atau yang diharap atau yang diperintah. Contohnya seperti tadi ya, ya Allah ampunilah dosa kami. Nah, kemudian yang ketiga itu namanya adalah al-iltimas atau iltimas, yaitu ketika posisi yang memerintah dengan yang diperintah itu sama levelnya, sama posisinya. Misalnya murid dengan murid, guru dengan guru, kepala madrasah dengan kepala madrasah, ya, santri dengan santri, menteri dengan menteri, ya kan? Kemudian dirjen dengan dirjen, ya, gubernur dengan gubernur. Nah, itu adalah kalau di dalam dunia ilmu mantik itu disebut dengan istilah al-iltimah. Barangkali demikian, kita ulang sedikit saja. Ulama ilmu mantik membagi lafal dilihat dari kandungan isinya itu dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah lafal khobari, yang kedua adalah lafal tolabi. Lafal khobari adalah lafal yang berisi kemungkinan benar dan dusta. Contohnya, Zaid sudah datang atau Zaidun qaimun. Zaid berdiri atau ja'a Zaidun, Zaid sudah datang atau Bapak Presiden sudah diganti. Nah, itu contoh lafal khobari. Nah, lafal tolabi adalah lafal yang tidak memungkinkan adanya kebenaran dan kedustaan. Nah, lafal tolabi itu disebut sebagai lafal insya'i juga. Ulama ilmu mantik membaginya menjadi tiga, ya, yaitu namanya al-amru, ya, ketika perintah itu atau permohonan itu datangnya dari orang yang posisi atau pihak yang posisinya lebih atas kepada yang lebih bawah. Itu namanya al-amru. Nah, ketika perintah atau permintaan itu datangnya itu posisinya lebih bawah dibanding yang diminta atau yang diperintah, itu namanya ad-du'a. Dan ketika antara yang diperintah dengan yang memerintah itu sama, posisinya sama, itu namanya al-ilm. Kali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.